Tim SAR gabungan terus mencari satu bagian black box yakni cockpit voice recorder atau CVR yang saat ini belum ditemukan. Namun pencarian cockpit voice recorder ini tidak dilakukan dengan penyelam, melainkan dengan menurunkan ROV. Basarnas menyebut penyelaman dihentikan sementara karena cuaca di perairan Kepulauan Seribu tidak memungkinkan untuk menerjunkan para penyelam akibat cuaca buruk yang terjadi di wilayah ini. Penyelaman akan kembali dilanjutkan esok hari. Operasi pencarian dan pertolongan dalam hal ini adalah penyelaman. Sehingga kami informasikan bahwa sejak pagi tadi sampai dengan saat ini karena cuaca masih belum kondusif, operasi khususnya yang difokuskan di bawah permukaan laut jadi masih belum dilaksanakan mengingat kondisi dan keamanan untuk faktor safety bagi penyelam. Sebelumnya, salah satu bagian dari black box atau kotak hitam yakni flight data recorder ditemukan di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Black box berisi flight data recorder langsung dikirim ke gedung KNKT Gambir, Jakarta Pusat untuk menjalani proses pembersihan dan recovery agar dapat dilakukan pengunduhan data. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu 2 hingga 5 hari ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menemukan sejumlah puing dan barang korban Sriwijaya RSJ 182, proses pencarian dihentikan sementara. Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan gugup saat menjuntikan vaksin COVID-19 ke Presiden Joko Widodo. Istana serahkan nama calon tunggal Kapolri pilihan Jokowi kepada Dewan Pimpinan Rakyat. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi tim gabungan pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 menyisir lokasi jatuhnya pesawat sejak pagi. Selain menemukan puing pesawat, tim SAR juga menemukan sejumlah barang milik korban. Pencarian dan evakuasi korban serta puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Personil Angkatan Laut yang berada di KRI Rigel hari ini telah mengangkat sejumlah puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Penyelam dari TNI Angkatan Laut mulai menyelam sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selain puing pesawat, penyelam juga menemukan KTP yang telah rusak dengan data tertulis warga Pontianak. Temuan pada tanggal 13 Januari, tim Selam Kopasda TNI AL menemukan serpihan material pesawat serta KTP yang sudah terpotong, di mana di dalam di situ ada tertulis warga Pontianak, Kalimantan, dan yang berprofesi sebagai seorang guru. Nah ini nanti habis ini kita akan serahkan ke Basarnas, dan bisa dilihat di depan kita di sini banyak material-material pesawat yang masih kita terus ambil sampai dengan hari ini. Ya. Kemudian yang berikut pada tanggal 12 Januari, ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sampai dengan hari ini, alhamdulillah penyelam baik dari Kopaska, penyelam dari Dislam Bair, Denjaka, Taifib, Barinir, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sejak siang tadi, penyelaman untuk sementara dihentikan karena KM Barunajaya akan melakukan pencarian dengan ROV sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat besok. Sementara itu, penyelam Satbrimob dan Pol Airut Polda Metro Jaya berhasil menemukan SIM, paspor, dan sejumlah serpihan kecil yang diduga bagian dari turbin pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Black box pesawat Sriwijaya Air SJ182 bagian flight data recorder penerbangan berhasil ditemukan.
Sementara bagian kokpit voice recorder masih dalam pencarian. Black box pesawat Sriwijaya Air SJ182 bagian flight data recorder penerbangan berhasil ditemukan. FDR ditemukan di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta oleh tim penyelam TNI Angkatan Laut. Sementara bagian kokpit voice recorder masih dalam pencarian. Selasa kemarin setelah dilakukan serah terima dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kepala Basarnas Bagus Puruhito kepada Ketua KNKT Suryanto Cahyono, black box berisi flight data recorder langsung dikirim ke gedung KNKT Gambir, Jakarta Pusat. Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan informasi kepada saya bahwa sesuai dengan perkiraan yang sudah ditentukan di wilayah yang sudah ditandai, telah ditemukan bagian dari flight data recorder jam 14.00. Selanjutnya, black box berisi FDR akan dibersihkan dan recovery untuk dapat dilakukan pengunduhan data. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu 2 hingga 5 hari ke depan. Flight data recorder merupakan bagian dari kotak hitam pesawat yang merekam data 25 jam terakhir perjalanan pesawat berupa ketinggian, kecepatan, hingga arah pesawat. Sementara black box berisi kokpit voice recorder berisi rekaman data percakapan pilot dan kopilot dengan pusat kendali di darat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru pencarian korban dan serpihan puing pesawat, sudah ada Disa Amora di Dermaga JICT 2 Jakarta Utara. Disa, apa temuan terbaru di JICT sore hari ini? Stefani, Abraham, dan juga pemirsa, hingga pukul 2 siang tadi baru ada satu temuan, yakni satu kantong yang berisi serpihan dari pesawat, sehingga data ini masih mengacu dengan data tadi malam. Hingga saat ini temuan yang sudah diperoleh oleh tim gabungan sebanyak 139 kantong jenazah, kemudian 26 kantong berisi serpihan kecil dari bagian pesawat, dan juga 26 berisi serpihan besar bagian pesawat. Artinya kalau tadi ada tambahan satu kantong, berarti saat ini sudah terdapat 27 kantong yang berisi serpihan pesawat. Dan kemudian di JICT ini nampak berbeda, Stefani dan juga Abraham, jika dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Kalau saya pantau beberapa jam ini temuan datang ke JICT, namun kali ini sejak pagi baru pukul sekitar 2 siang tadi baru ada temuan satu kantong. Hal ini karenakan cuaca saat ini tidak mendukung, sehingga informasi yang kami terima bahwa untuk sementara pencarian di bawah permukaan laut atau penyelaman ini untuk sementara dihentikan dikarenakan memang cuacanya ini belum kondusif, sehingga untuk penyelaman mencari jenazah dan juga serpihan pesawat maupun CVR ini saat ini sedang tidak berlangsung. Dan informasinya juga tadi kapal dari Basarnas pagi tadi sebenarnya sempat akan menuju ke lokasi pencarian. Namun pada saat akan keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok, ini informasinya bahwa mereka menemui ombak yang tinggi hingga 2,5 meter, sehingga saat itu juga kapal akhirnya berlabuh kembali ke dermaga JICT dan tidak jadi untuk menuju ke lokasi pencarian. Kemudian tentunya karena saat ini kami semua juga tengah menunggu bersama-sama agar bagian dari black box satunya, kalau kemarin FDR, ini saat ini masih menunggu cockpit voice recorder atau CVR. Dan tentunya kita harapkan semua, Stefani dan juga Abraham, agar cuaca kembali normal, kembali cerah, sehingga pencarian bisa kembali dilakukan dan hal-hal yang dibutuhkan baik itu CVR, kemudian juga jenazah dan juga serpihan dari pesawat ini bisa kembali ditemukan. Kami kembalikan kepada Anda, Stefani dan Abraham. Terima kasih Disa Amora, laporan Anda langsung dari Dermaga JICT 2 Jakarta. Pemirsa, 4 nama korban pesawat Sriwijaya yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu berhasil teridentifikasi. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.